Kadang tempat paling berbahaya bukan gang gelap, bukan jalan sepi, bukan rumah kosong, tapi rumah mewah yang terlihat sempurna dari luar dengan pagar tinggi, keluarga tersenyum, dan kehidupan yang tampak bahagia. Namun di balik pintu yang tertutup ada rahasia, ada kebohongan, ada seseorang yang tahu cara membuat orang lain terlihat gila. Dan ketika seorang wanita datang hanya untuk bekerja, dia justru masuk ke permainan yang bisa menghancurkan hidupnya. Inilah kisah paling plot twist dalam film The Housemaid. Gadis muda satu ini namanya Millie, diperanin sama Sydney Sweeney. Dia nih orang yang lagi ngelamar kerja jadi asisten rumah tangga, alias pembantu di keluarga orang kaya. Seorang istri di keluarga kaya ini namanya Nina, diperanin sama Amanda Seyfried. Nina ini sebenarnya ibu rumah tangga di keluarga dia sendiri, tapi namanya juga orang kaya, suka-suka dah kalau mau punya pembantu. Rumahnya juga besar kan, jadi mikirnya lebih enak ada pembantu. Millie bilang ke Nina kalau dia suka pekerjaan rumah tangga. Jadi walaupun masih muda dan punya pendidikan yang cukup tinggi, Millie pengennya jadi pembantu aja untuk keluarga yang baik-baik. Nina kasih tahu kalau pekerjaan Millie nanti bakal kayak pembantu pada umumnya, bersih-bersih, masak, dan juga ngurus satu anaknya Nina yang masih sekolah SD. Millie sama sekali gak keberatan. Abis itu Millie langsung diajak house tour sama Nina. Dikasih tahu ada ruang-ruang apa aja di rumah yang besar itu. Millie terpesona banget lihat rumah besar punya keluarga Nina. Di situ nanti Millie juga bakal dapat kamar sendiri di loreng lantai atas. Kamarnya emang gak luas, tapi kelihatan cukup dan nyaman banget. Udah bagus banget kan kamar pembantu kayak begini. Millie langsung seneng tuh. Nina bilang nanti Millie bakal ditelepon kalau diterima kerja jadi pembantu di rumah itu. Nina butuh waktu buat mempertimbangkan dulu. Millie nih gak punya rumah, dia hidup sebatang kara. Harta yang dia punya cuma mobilnya aja tuh. Jadi dia suka tidur di mobil dan parkir dimanapun itu yang aman. Udah beberapa hari tapi Nina belum juga telepon dan kasih kabar ke Millie nih. Tapi suatu pagi Millie ditelepon sama Nina. Di situ Nina kabarin kalau Millie diterima kerja jadi pembantu di rumahnya. Millie langsung seneng banget tuh. Akhirnya dia bakal punya duit dan digratisin tempat tinggal pula di rumah itu. Millie langsung mau kerja hari itu juga. Gak pakai lama, Millie langsung berangkat ke rumah Nina lagi. Dia seneng banget nih, dia ngerasa hidupnya bakal jadi ada harapan setelah kerja jadi pembantu buat keluarga Nina. Pas baru masuk, Millie kaget banget karena rumah Nina berantakan banget. Udah kayak tempat pembuangan sampah. Padahal pas pertama kali dia ke rumah itu bersih dan rapi banget. Pas ketemu sama Nina, mereka sama-sama seneng banget nih bakal saling membantu. Nina bilang dia mau nulis pidato buat acara orang tua dan guru nanti. Dan Millie disilahkan buat segera bersih-bersih rumah yang berantakan itu. Listen, I need to write a PTA speech that has to be a barn burner. So I'm gonna be stuck in my office, but the cleaning supplies are in this closet over there. Wah, baru hari pertama udah berat dan bejibun aja tuh kerjaannya Millie. Sampai udah malam pun Millie masih tetap bersih-bersih rumah itu. Dia beneran bisa kerja nih. Rumahnya jadi kinclong dan rapi. Dia juga kelihatan asik bersih-bersih sendiri. Di situ tiba-tiba datang suami dan anaknya Nina. Suami Nina itu namanya Andrew. Kalau anaknya namanya Sissy. Andrew baru aja pulang kerja. Mereka berdua agak bingung nih ada Millie tiba-tiba di rumah mereka. Nina langsung kenalin Millie ke suami dan anaknya. Pas dikasih tahu Millie bakal tinggal di loreng lantai atas, Andrew langsung heran. Karena Andrew ngerasa Nina belum kasih tahu soal itu. Tapi ya udah deh, udah terlanjur juga kan. Biar nggak ganggu waktu keluarga Nina sama Andrew, Millie balik ke kamarnya. Tapi dia agak heran nih. Dia baru lihat ternyata jendela di kamarnya itu nggak bisa kebuka. Kayak bener-bener udah terkunci total gitu. Gak lama kemudian, Nina masuk sambil bawa makanan buat Millie. Nina bilang jendela itu emang nggak bisa dibuka sama sekali. Abis itu Millie bilang dia butuh kunci pintu kamarnya. Karena Millie nggak ngeliat ada kunci. Nina bilang nanti dia bakal kasih. Di situ Nina kasih HP ke Millie buat komunikasi sama dia. Di HP itu juga ada kartu kredit yang bisa digunain sama Millie buat belanja bulanan. Wah, enak banget nih si Millie, bakal ngatur-ngatur semua sendiri, dibebasin gitu. Paginya Millie langsung kaget pas baru bangun tidur karena dia agak kesiangan nih. Belum terbiasa bangun pagi kan tuh dia, langsung buru-buru buat ke bawah.
Tapi pas ke bawah, Millie malah dibikin shock sama sikap dan perilaku Nina yang berubah drastis. Nina tiba-tiba marah besar karena dia kehilangan tulisan teks pidato buat acara orang tua dan guru. Nina marah-marah sambil berantakin dan lempar barang. Bahkan dia nyalahin Millie di situ dan bikin Andrew yang baru lihat kejadian itu jadi heran. Really? Threw away my notes for the meeting tonight. Where are they? Mina, why don't we go check your office? I have to get up and do a speech in front of everybody, and now I have nothing. Tapi akhirnya Andrew sebagai suami coba menenangkan Nina yang tantrum gitu. Untungnya Nina bisa lebih tenang sekarang. Millie masih shock nih karena nggak nyangka Nina bisa semarah itu. Habis itu Andrew langsung minta maaf ke Millie atas perlakuan Nina tadi. Nina sebagai orang yang baru kerja bisa memaklumi. Dia langsung beresin semua yang diberantakin sama Nina tuh. Pas mau buang sampah itu, Millie ditetap serem gitu sama tukang kebun rumahnya Nina. Si tukang kebun nanya-nanya dan kepo gitu, ngapain Millie kerja di rumahnya Nina? Tapi si tukang kebun habis itu nggak bicara apa-apa lagi. Abis itu pas mau bersihin toilet kamar mandi, Millie ngeliat ada satu obat tablet yang kebuang ke kloset. Dia kayak curiga gitu, kok bisa ada obat kebuang di kloset ya? Dia jadi kepo kan nih. Millie tadinya mau coba ngecek laci di balik kaca ada obat apa enggak. Tapi tiba-tiba ada Nina di belakangnya. Dia nggak jadi ngapa-ngapain kan tuh, takut dimarahin sama Nina. Malamnya Millie siapin makan malam buat Nina sekeluarga. Tapi yang udah ada di meja makan duluan, Andrew sama anaknya nih, si Sisi. Tapi Sisi kelihatan kayak jutek gitu sama Millie. Dia kelihatan gak suka sama Millie. Tapi ya udah, Millie tetap berusaha buat ramah. Di situ Andrew ngajak Millie buat makan bareng. Tapi Millie gak enak karena gak ada Nina. Jadinya dia pamitan buat balik ke kamar aja. Pas di kamar, Millie coba kepo-kepoin sosial media Andrew. Dia kebayang-bayang tadi diajak makan bareng Andrew. Lah, malah baper nih si Millie. Besoknya, Nina kasih kunci kamar Millie sesuai permintaan Millie. Jadinya, sekarang Millie bisa kunci kamarnya dan lebih punya privasi nih. Tapi sekarang Nina sama Millie kayak canggung gitu. Karena sebelumnya mereka pernah berantem kan. Besoknya, Millie pengen pergi keluar karena dia dapat jatah libur hari Sabtu. Tapi Nina malah nahan Millie dan bilang Millie gak bisa libur karena kemarin-kemarin udah bikin dia emosi. Isn't that what we talked about? No, I can't spare you today. I missed my hair salon appointment because you threw away my notes. Remember? Untungnya di situ ada Andrew yang dengar pembicaraan mereka. Andrew bilang, gak apa-apa, izinin Millie buat libur hari ini. Karena Andrew juga mau keluar main berdua sama Sisi. Jadi gak ada siapa-siapa nanti di rumah. Dan untungnya abis itu Nina mau ngalah dan ngizinin Millie. Hari itu Millie pergi ke lembaga layanan sosial dan kemanusiaan. Di situ Millie mau laporan kalau dia saat ini kerja jadi pembantu di keluarga kaya raya. Karena sebenarnya saat ini Millie lagi menjalani hukuman. Dia masih punya sisa hukuman 5 tahun lagi. Dan kalau nggak mau masuk penjara selama 5 tahun ke depan, Millie harus punya pekerjaan dan bisa menghidupi diri sendiri. You'll need both, or you'll be back at Bedford serving the 5 years left on your sentence. And I don't like that for you. I don't like that for me either. Wah, si Millie lagi ada kasus apaan nih ya? Kirain orang baik-baik nih si Millie. Habis itu, Millie dapat telepon dari Nina yang nyuruh buat jemput Sisi di tempat les balet. Nina nyuruh Millie nggak sopan gitu, tiba-tiba langsung matiin HP. Tapi pas Millie udah sampai di tempat les balet, Sisi malah bilang kalau dia bakal nginep di rumah temennya. Dan udah janjian sejak seminggu yang lalu. Millie langsung heran nih, kok beda banget sama yang disuruh Nina? Ibu dari temennya Sisi itu sampai telepon Nina buat mastiin. Dan ternyata emang bener kalau Sisi bakal nginep di tempat temennya. Millie langsung berasa kayak dikerjain sama Nina nih. Pas balik lagi ke rumah, Nina malah langsung playing victim. Masa Nina ngakunya bilang kalau Sisi nginep di rumah temen, padahal jelas-jelas dia yang nyuruh jemput. Di situ juga ada mertuanya Nina, alias ibunya Andrew yang lagi main dan jutek banget sama Millie. Nih keluarga aneh banget kan ya? Di situ ibunya Andrew nyuruh Millie buat naruh piring baru hasil bikinannya ke tempat yang aman, biar gak dibanting-banting sama Nina. Tengah malam jam 1, Millie gak bisa tidur karena dia ngerasa kurang udara. Jendelanya gak bisa dibuka. Jadi dia mutusin buat keluar kamar. Dia malah ke ruangan televisi favorit Andrew dengan pakaian yang sekso itu. Dia ngiranya gak bakal ada yang lihat dan dateng juga kan, karena udah jam 1 pagi. Tapi tiba-tiba Andrew dateng dan malah minta Millie buat tetap di situ. Mereka malah jadi nonton TV bareng nih. Mereka juga ngobrol-ngobrol soal acara TV kesukaan masing-masing.
Gak lama kemudian tiba-tiba datanglah Nina ke ruangan itu. Langsung kaget dong si Millie, dia jadi gak enak plus takut Nina marah-marah. Karena ngeliat Nina udah bete mukanya, jadi Andrew pamitan balik ke kamar deh. Abis ini Nina langsung ngomel-ngomel halus ke Millie. Bahkan Nina sampai ancam bakal pecat Millie. Tapi Millie minta satu kesempatan untuk memperbaiki. Dan untungnya Nina masih mau kasih kesempatan. Can you just give me one more chance? Fine. 1 week. Okay? Besoknya ada teman-teman Nina yang datang ke rumah. Di situ Millie nggak sengaja nguping gosip teman-temannya Nina yang bilang kalau Nina udah menghabiskan waktu selama 9 bulan berobat ke psikiater setelah kejadian mengerikan di rumah bersama Andrew. Millie langsung shock, dia jadi makin kepo nih. Apa jangan-jangan Nina punya kelainan jiwa? Suatu hari, Nina sama Andrew mau pergi keluar berdua. Millie bakal jagain dan main berduaan sama Sissy nih. Saat itu juga, Millie curi-curi kesempatan buat cari tahu sebenarnya obat apa yang diminum sama Nina. Dia penasaran banget nih, pas dia cek di Google tentang obat itu, ternyata itu adalah obat gangguan mental. Wah, ternyata Nina beneran punya kelainan mental dong. Millie langsung takut banget nih. Millie langsung telepon kenalannya buat bantu cari-cari lowongan kerja. Karena dia pengen buru-buru keluar dari pekerjaan itu. Millie cuma butuh buat dapat gaji pertama dulu nih biar bisa kabur. Beberapa jam kemudian, Andrew sama Nina udah balik lagi ke rumah. Nina datang-datang langsung nangis dan teriak-teriak tuh. Emosinya nggak stabil. Bikin Millie sama Sissy jadi bingung. Malamnya Andrew langsung cerita sama Millie kalau dia sama Nina tadi habis dari rumah sakit. Dan ternyata setelah dicek, Nina mengalami kemandulan yang bikin mereka nggak bisa punya anak. Dan sebenarnya Sissy itu adalah anak Nina sama suami sebelumnya pas Nina mungkin belum dinyatakan mandul. Millie langsung shock pas tahu informasi itu. Pas tengah malam, Millie nggak sengaja dengar ada teriakan-teriakan dari dalam kamar Nina sama Andrew. Karena takut terjadi sesuatu, jadinya Millie samperin kamar mereka. Pas dicek, di situ Nina udah ketawa-ketawa sambil pegang pisau yang udah merah-merah. Millie jadi makin takut kan nih, dia khawatir Andrew diapa-apain sama Nina. Tapi untungnya ternyata Andrew masih aman-aman aja dan gak kenapa-kenapa. Millie masih gak nyangka nih, ternyata Nina emang beneran kayak orang sakit jiwa. Besoknya Nina nyuruh Millie buat bantu cari dan beli tiket pertunjukan musikal berjudul Showdown, serta kamar hotel bintang 5 selama 1 malam. Karena dia pengen bikin Andrew seneng, Nina ngerasa gagal sebagai istri gak bisa kasih anak buat Andrew. Nanti saat hari itu tiba, Sissy bakal nginep di rumah temennya. Jadi Millie dibebasin buat libur dan pergi kemana aja. Suatu hari pas lagi nungguin Sissy di tempat les balet, Millie diajak ngobrol sama pembantu lain. Dan di situ Millie dikasih tahu gosip kalau sebenarnya dulu Nina pernah mau bikin metong Sissy alias anaknya sendiri pas masih bayi. Nina threw her in a tub of running water, then tried to off herself by swallowing a shit ton of pills. Luckily, her husband got freaked out when he couldn't get a hold of her, then called the police for a wellness check. Millie langsung ketakutan di situ. Dia nggak nyangka kegilaan Nina ternyata sampai pernah pengen bikin metong anaknya sendiri. Pulang dari situ, Millie dimarahin lagi sama Nina. Millie dituduh salah pilih hari pas beli tiket pertunjukan musikal. Nina langsung ngomel dan minta Millie buat ganti rugi. Tapi untungnya saat itu ada Andrew yang bisa memaklumi dan bikin Nina sabar. Andrew bilang Millie nggak perlu ganti rugi. Beberapa hari kemudian, Nina sama Sissy ada acara berdua di sekolah. Mereka bakal pergi jauh dari rumah dan berkemah bersama. Tapi Andrew nggak ikut. Jadi nanti di rumah Andrew berduaan sama Millie. Hari itu juga Andrew nyuruh Millie buat liburan. Andrew bilang tiket musikalnya nggak bisa dikembalikan jadi uang. Jadi mending Millie pakai tiket itu dan juga hotelnya buat liburan sama temen. Tapi Millie jawab dia nggak punya teman siapapun di sini. Tiba-tiba Andrew malah ngajak Millie buat jalan bareng ke pertunjukan musikal itu. Wah, nggak bahaya nih kalau ketahuan sama Nina. Millie awalnya nolak sih, tapi karena Andrew maksa, jadi Millie ngikut aja deh. Pas sampai di tempat pertunjukan musikal, Millie sama Andrew bener-bener bukan kayak pembantu sama majikan, tapi kayak sepasang kekasih. Mereka pakai pakaian yang serasi, saling curi pandang lirik-lirik juga lagi nih sesekali. Pasti baper tuh si Millie. Abis nonton pertunjukan musikal, mereka berdua nggak berhenti ngelakuin kegiatan layaknya orang pacaran.
Millie diajak makan malam mewah sama Andrew. Millie bener-bener kayak dijadiin ratu banget sama Andrew. Di situ adalah tiba-tiba Andrew curhat kalau dia tuh cinta sama Nina. Tapi Nina terlalu sering marah-marah dan emosinya gak stabil. Padahal Nina dulu baik hati dan penyayang. Tapi pas nikah sama Andrew, Nina berubah. Dan Andrew sebenarnya pengen banget punya anak. Tapi Nina nggak bisa kasih itu karena dia mandul. Bukan cuma ngobrol dan makan, di restoran mewah itu Andrew sempet-sempetnya ngajak Millie buat berdansa. Wah, kayaknya bukan Millie doang yang naksir, tapi Andrew juga ngebet nih naksir sama Millie. Abis itu mereka bukannya pulang ke rumah, malah memutuskan buat nginep di hotel. Walaupun mereka pesen kamar yang berbeda dan tidur masing-masing, tapi tetap aja, kan pasti ada rasa kepengen satu sama lain tuh. Wah, bakal bahaya nggak sih ini? Pas di kamar, Millie baru punya waktu buat ngecek HP. Dari tadi dia terlalu fokus sama Andrew. Pas lihat notifikasi HP, dia shock banget. Nina udah telepon dan chat Millie berkali-kali. Nina marah-marah di chat itu. Millie langsung panik banget. Sampai ada chat yang bilang kalau Millie dipecat. Saat itu juga Millie langsung ke kamar Andrew buat kasih tahu itu. Millie udah berkaca-kaca matanya. She doesn't mean it. I'll talk to her. Andrew, she does. Millie, come here. She wants to destroy my life and I don't know why. No, she doesn't. I will talk to her. Di dalam kamar, Andrew coba buat tenangin Millie. Tapi mereka malah ke bawah suasana tuh. Tiba-tiba Andrew udah kokop Millie aja tuh. Dan udah pastinya mereka pada nggak tahan buat wik-wik. Bukannya pada panik, malah jadi enak-enak di kasur nih. Besok paginya Andrew bilang Nina bakal pulang lebih awal, alias hari ini. Jadi Andrew langsung ngajak Millie buat segera siap-siap dan mereka bakal berangkat ke rumah. Pas sampai di rumah, mereka sempat diam-diam celingak-celinguk dulu tuh. Takut Nina udah sampai duluan di rumah. Tapi ternyata Nina belum ada di rumah. Jadi mereka aman nih, gak ketahuan sama Nina. Tapi pas baru mau ke kamarnya sendiri, Andrew malah gak tahan nih. Dia mau manfaatin waktu kesempatan ini buat wik-wik lagi sama Millie. Mumpung belum ada Nina di rumah. Gila banget kan? Tapi beberapa menit kemudian Nina udah datang ke rumah. Dia sendirian tanpa anaknya si Sisi nih. Nina tatapannya kayak tajam gitu, kayak lagi nyari-nyari di mana Millie sama Andrew. Tapi ternyata Nina gak marah-marah sama sekali. Dia malah kayak lagi seneng nih dan senyum-senyum sama Millie. Dia juga kelihatan sumringah ketemu lagi sama Andrew. Saat itu juga Nina langsung minta maaf sama Millie dan Andrew karena dia emosi besar semalam di chat. Nina ngaku kalau dia kurang tidur jadi emosinya gak stabil. Di situ Andrew sama Millie mau maafin Nina, jadi gak ada masalah apa-apa nih mereka sekarang. Pas lagi makan bareng, tiba-tiba Nina nanya ke Millie, dia belajar masak di penjara atau gimana? Millie langsung shock, karena di situ Nina juga ngomong kalau dia tahu Millie pernah di penjara selama 10 tahun. Wah, lama juga Millie di penjara ya? Terus apa maksudnya Nina menyinggung begitu? Andrew langsung jadi bingung tuh. Hari itu Millie pergi berbelanja ke supermarket. Di situ tiba-tiba dia ketemu sama temannya Nina. Emak-emak rempong itu ngebahas HP-nya Millie punya pribadi atau dari Nina. Dan katanya kalau HP dari majikan dia bisa ngelacak Millie kemana aja dan ngapain aja. Sejak saat itu Millie baru sadar Nina pasti tahu kalau dia semalam berduaan sama Andrew. Millie langsung panik. Pas mau balik ke rumah, tiba-tiba Millie disamperin sama polisi. Millie langsung bingung kan, padahal dia lagi nggak ngapain. Tapi kok mendadak ditahan sama polisi? Millie dituduh atas pencurian mobil. Tapi sebelum dibawa ke kantor polisi, di situ juga udah datang Andrew. Andrew langsung selamatin dan bebasin Millie karena dia tahu Millie sama sekali nggak berniat buat mencuri mobil. Millie langsung dibawa pulang sama Andrew dan dia minta maaf. Sorry, I didn't tell you the truth about person. I was in high school and it was a mistake, and You don't have to explain anything. The past is in the past. Pas balik ke rumah, Andrew langsung panggil Nina. Andrew tahu kalau yang ngelaporin Millie ke polisi itu si Nina. Jadi Andrew mau marahin Nina nih. Andrew malah mau ngebela Millie. Di situ Nina bilang kalau dia udah tahu semua yang dilakuin Millie sama Andrew. Jadi dia marah dan kecewa banget, terutama sama Millie yang dia anggap sebagai pelakor. Jadi adu bacot dan heboh banget deh di situ. Tapi Andrew malah ngebela Millie habis-habisan sampai dia ngusir Nina dari rumahnya. Please leave now.
Saat itu juga Nina langsung maki-maki Millie di depan mukanya langsung. Habis itu Nina langsung pergi dan bawa mobilnya. Sebelum keluar dari rumah Andrew itu, Nina menghembuskan nafas. Saat itu juga dia langsung nangis. Dia bener-bener kelihatan muak sama semua yang dia alamin. Sedangkan Millie sama Andrew malah asik wik terus-terusan pas Nina udah diusir. Mereka bener-bener udah gak mikirin Nina sama sekali. Mereka cuma peduli kesenangan berdua masing-masing. Beberapa hari kemudian, mereka makin dicumbu asmara. Suatu hari, Millie mau masak makanan buat Andrew. Dia pakai piring kecintaan ibunya Andrew tuh. Tapi tiba-tiba piring dan gelas punya ibunya Andrew itu semuanya pecah gara-gara Millie kaget ngeliat tukang kebun misterius yang ngeliatin Millie terus. Andrew sampai kaget dan denger ke bawah. Millie ngadu sama Andrew. Dan saat itu juga Andrew langsung marahin dan pecat si tukang kebun itu. Abis itu Andrew langsung nyuruh Millie buat kumpulin dan rapihin pecahan piring itu. Andrew bilang dia tahu tukang piring yang bisa ngerakit ulang pecahan piring. Millie nurut aja deh tuh sama Andrew. Malamnya pas pulang kerja, Andrew kayak gak suka gitu sama pecahan piring yang dikumpulin Millie. Karena belum dicuci, masih kotor banget. Millie alasan kalau dia gak mau tangannya luka karena bersihin pecahan piring. Abis itu Andrew langsung ajak Millie buat minum minuman. Dan kali ini bukan di kamar Andrew, tapi di kamar pembantu loteng lantai atas. Mereka langsung asik minum-minum di kamar loteng atas itu. Mereka juga pastinya wik-wik lagi dan wik-wik terus. Semuanya kerasa menyenangkan bagi Millie. Dia belum pernah ngerasain hidup sebahagia itu. Tapi pas bangun tidur, Millie kaget. Kamar loteng itu tiba-tiba jadi kayak kosong dan polos. Nggak kayak sebelumnya. Andrew juga udah nggak ada di situ. Millie bingung banget kenapa semuanya berbeda. Pas mau buka pintu kamar loteng itu, Millie kesusahan. Kamar pintu itu dikunci dari luar. Millie panik kan nih pas dengar suara Andrew di depan pintu. Millie langsung mengira kalau Andrew mau ngajak bercanda. Tapi ternyata Andrew bilang dia nggak bercanda. Dan untuk sekarang, Andrew belum mau bukain pintu buat Millie. Alias Millie dikurung sama Andrew. Millie langsung panik dan histeris. Biar tahu ini sebenarnya kenapa, coba kita lihat dulu apa yang sebenarnya terjadi sama Nina. Pas diusir sama Andrew, sebenarnya Nina nggak marah. Dia nggak kecewa. Justru Nina bahagia dan lega. Dia bisa lepas dari kurungan Andrew. Shock banget kan? Pas bebas dari Andrew, Nina langsung selebrasi. Dia merayakan kebebasannya. Dia bener-bener lega dan bahagia banget. Dia teriak dan joget-joget udah kayak orang gila. Tapi justru masa-masa gila dia itu pas sama Andrew. Coba kita kilas balik dulu masa lalunya Nina. Nina tuh sebenarnya anak yatim piatu. Orang tuanya udah meninggoy sejak dia umur 8 tahun. Jadi dia nggak punya figur seorang ibu ataupun bapak. Pas kuliah, dia naksir sama profesor di kampusnya. Nina sempat berhubungan sampai hamil dan punya anak, yaitu si Sisi. Tapi karena profesornya nggak mau ngakuin, jadi dia harus membesarkan anak dia sendirian. Demi dapat asuransi kesehatan yang bagus buat dia dan anaknya, Nina kerja di perusahaannya Andrew. Awalnya mereka jadi rekan kerja yang biasa-biasa aja, cuma sebatas bos dan karyawan. Sampai suatu waktu Andrew tahu kalau Nina nih punya anak yang masih bayi dan ngurus semuanya sendirian. Nina juga suka digosipin soal itu. Karena kasihan, jadinya Andrew coba deketin Nina. Dia sering ajak Nina makan bareng. Beberapa minggu kemudian, Nina sama Andrew makin dekat. Dan Andrew ngelamar Nina buat jadi istrinya. Sebagai orang polos yang masih miskin, Nina mau banget dong jadi istri bos kayak Andrew. Nina bahagia banget. Setelah beberapa tahun menikah, Andrew mulai perhatiin detail-detail dari Nina. Dia protes soal akar rambut Nina yang mulai rusak. Jadi dia minta Nina buat ke salon dan mempercantik diri. Nina bilang emang dia hari itu mau ke salon juga. Tapi malamnya pas pulang, Nina bilang kalau dia lupa buat ke salon karena sibuk sama anaknya dan ngurusin hal lain. Jadi dia nggak sempat. Dan karena itu Andrew bilang Nina teledor dan dia sebenarnya nggak suka. Saat itu juga Andrew langsung nyuruh Nina buat ke kamar loteng atas buat ambil dokumen buat rapat. Nina sebagai istri mau-mau aja dong disuruh suami. Padahal sebenarnya Andrew mau kurung Nina di kamar loteng itu. Gak lama kemudian Andrew langsung tutup dan kunci pintu kamar loteng itu buat kurung Nina. Awalnya Nina kira cuma bercanda, tapi ternyata Andrew serius. Andrew bilang kalau dia pengen kasih pelajaran buat Nina. Andrew gak suka orang yang teledor, gak disiplin, dan gak memperhatikan penampilan diri sendiri. Andrew kasih hukuman sadis ke Nina. I need you to pluck 100 hairs from your scalp with the roots intact. What? Nina, I
need to see those follicles. Besoknya, Nina masih belum dikeluarin dari kamar itu karena belum ngejalanin hukuman yang Andrew kasih. Nina cuma punya 3 botol kecil air putih. Dia nggak dikasih makanan sama sekali. Sampai akhirnya Nina beneran ngelakuin hukuman itu. Dia cabut 100 helai rambut dia yang ada akarnya. Dan dia masukin amplop buat kasih ke Andrew. Dan akhirnya Andrew ngebukain pintu buat Nina saat itu juga. Nina langsung dikasih minum air putih sama Andrew. Dia kehausan, jadi minum aja dong. Gak pakai basa-basi, Nina langsung cari Sissy, anaknya. Karena dia takut Sissy diapa-apain sama Andrew. Tapi pas ketemu anaknya, Nina malah sakit kepala dan pingsan. Ternyata minuman yang dikasih Andrew itu udah dikasih obat biar Nina pingsan. Gila banget kan? Pas malamnya baru bangun, Nina langsung cari Sissy. Dia ngeliat Sissy ada di bathtub yang kerannya ngucur terus. Sissy hampir aja tenggelam. Dia mau selamatin Sissy, tapi tiba-tiba ada polisi yang nahan dia. Heboh banget kan tuh. Ternyata Nina dijadiin kambing hitam biar dikira sakit jiwa sama polisi dan dokter kesehatan jiwa. Andrew tahu Nina bakal laporin polisi kalau dibebasin gitu aja. Jadi Andrew mengkambing hitamkan Nina duluan biar Andrew masih punya nama baik. Gila banget kan? Setelah 9 bulan di rumah sakit jiwa, Nina dibalikin lagi ke rumah. Dia seneng banget Sissy baik-baik aja. Dan sejak saat itu, Nina coba main secara halus dulu. Dia berusaha buat bebas dari Andrew, tapi jangan sampai ketahuan melawan. Sejak saat itu juga, Nina tahu kalau Andrew pengen punya anak dari dia. Tapi Nina diam-diam ngejalanin program KB biar nggak bisa hamil dan dia nyuruh dokter buat bilang ke Andrew kalau dia mandul. Jadi sebenarnya Nina nggak mandul. Satu-satunya teman Nina di rumah itu adalah si tukang kebun. Dia yang bisa diajak ngobrol dan membantu rencana Nina pengen bebas dari Andrew. Jadinya Nina ngide buat cari pembantu. Dan saat itu Millie ngelamar. Nina lihat Millie tuh pinter dan hidup sebatang kara. Andrew pasti bakal kasihan sama Millie dan mau ngedeketin. Nina juga tahu Millie itu sebenarnya pemberani karena dia pernah dipenjara gara-gara kasus bikin orang metong. Jadi Nina ngerasa Millie umpan bagus dan bisa bikin Andrew metong nantinya. Karena udah tahu plot twistnya, sekarang kita balik lagi ke Millie. Millie udah seharian nih di kamar loteng itu. Dan dia dikasih hukuman sadis sama Andrew. Andrew pengen Nina lukain diri sendiri pakai pecahan piring. Andrew bakal pantau lewat kamera CCTV yang ada di kamar itu. Take this piece right here in my hand. You're gonna carve 21 lines into your stomach, one for every piece that you fucking broke. Sejak saat itu, Millie baru paham kalau sebenarnya Nina punya tujuan sendiri mau memperkerjakan dia jadi pembantu. Sekarang Millie paham betul perasaan Nina. Tapi coba kita kilas balik dulu kenapa Millie pernah dipenjara. Waktu sekolah, Millie pernah bantuin teman dia yang mendapat perlakuan biadab dari seorang cowok. Millie seorangnya berani. Dia hantam cowok itu sampai luka-luka. Dan gara-gara itu, Millie jadi dipenjara. Tapi sekarang Millie tetap harus ngelakuin hukumannya dari Andrew. Dia sampai kesakitan banget tuh ngelukain diri sendiri demi bisa bebas dari kurungan itu. Gila banget kan si Andrew? Besok paginya Andrew udah mau bebasin Millie karena dia udah ngelakuin hukuman yang dikasih. Tapi Millie nggak mau terima gitu aja. Dia berani buat ngelawan Andrew. Dia hantam Andrew pakai alat tajam dan saat itu juga mereka langsung baku hantam. Pas dapat kesempatan, Millie langsung kunci pintu kamar loteng dan kurung Andrew di situ. Gila, jago juga nih si Millie. Pas keluar, Millie langsung makan dan minum yang banyak. Energi dia udah habis banget. Jadi dia perlu asupan yang banyak tuh buat nanti ngelawan Andrew lagi. Beberapa menit kemudian, Millie balik lagi ke kamar loteng dan dia pengen balas dendam. Millie nyuruh Andrew ngelakuin sesuatu buat dia. Millie pengen membalas kesadisan Andrew. I need you to pull out your front tooth. What? I think it would be good for you to be without that smile that makes all the bitches in the neighborhood just fall under your fucking toxic spell. Bukan cuma itu, Millie juga pecahin semua koleksi-koleksi ibunya Andrew di depan pintu itu. Bikin Andrew jadi kepanasan tuh. Sampai akhirnya Andrew mau ngelakuin yang Millie minta. Andrew bener-bener kesakitan pas ngelakuin itu. Millie pantau dari kamera CCTV di HP-nya Andrew. Tapi Millie bener-bener puas banget pas lihat itu. Dan sekarang dia ngerasa impas. Tapi dia belum mau buat bebasin Andrew gitu aja. Malamnya, Millie minum-minum santai sambil nonton TV dan pantau kamera CCTV kamar loteng. Dia masih mikir dulu nih mau ngapain abis ini.
Tapi tiba-tiba ada Nina nih yang masuk lagi ke rumah Andrew itu. Nina berniat buat bantu Millie. Dia kira Millie dikurung di kamar loteng. Jadi dia malah mau menuju kamar loteng nih. Pas sampai di depan kamar loteng, Nina langsung ngebuka kunci pintu kamar itu. Karena dia ngiranya yang ada di dalam itu si Millie. Padahal di dalam ada Andrew. Pas ngeliat itu, Millie langsung shock. Nina juga shock. Tapi pintu udah terlanjur kebuka. Sekarang Andrew jadi nyerang mereka berdua nih. Duh, gregetan banget gak sih? Nina gak bisa ngapa-ngapain. Sedangkan Millie si pemberani berusaha buat ngelawan Andrew dengan segala cara. Millie juga sempat kabur keluar buat mancing Andrew keluar tuh. Andrew ngiranya Millie udah pergi kabur. Pas masuk rumah lagi, dia langsung memohon sama Nina buat tetap tinggal sama dia. Udah gila kan si Andrew? Untungnya Nina udah gak akan kemakan rayuan si Andrew tuh. Dan tiba-tiba Millie ada di belakang dan langsung ngedorong Andrew sampai jatuh. Dan saat itu juga Andrew langsung metong di tempat gara-gara jatuh. Millie sama Nina langsung lega. Rasain tuh si Andrew. Nina mau mencoba bikin kematian Andrew ini seolah-olah dia lagi mau pasang lampu bohlam. Nina gak mau sampai Millie di penjara. Nina gak bebasin Millie buat pergi jauh-jauh dari lingkungan Andrew. You don't deserve any of this. Neither did you. Pas polisi datang buat menginvestigasi, Nina beneran cerita kalau Andrew jatuh gara-gara mau pasang lampu bohlam. Untungnya rekayasa itu masuk akal buat polisi dan Andrew dinyatakan metong karena kecelakaan. Tapi besoknya di pemakaman Andrew, Nina ngeliat Millie masih ada di sekitar dia. Millie bilang dia lagi dalam masa percobaan, jadi nggak bisa kabur kemana-mana. Saat itu juga Nina langsung kasih cek uang sebesar $100.000. Dia pengen Millie bisa tetap hidup aman sambil cari pekerjaan. Dan sejak saat itu, Millie masih coba ngelamar kerja jadi pembantu di keluarga kaya. Karena dia tetap harus bekerja dan cari duit. Itu syarat dia bisa bebas dari penjara selama masa percobaan 5 tahun ke depan. Film The Housemaid mengingatkan kita bahwa kejahatan tidak selalu datang dengan wajah menyeramkan. Kadang dia rapi, sopan, tenang, dan terlihat sangat meyakinkan. Banyak orang tertipu bukan karena bodoh, tapi karena pelaku tahu cara memainkan citra, tahu cara membalikan kenyataan, tahu cara membuat korban terlihat salah. Billy datang dengan luka masa lalu, namun justru di rumah itu dia belajar melawan ketakutan yang baru. Dan Nina mewakili banyak orang yang tidak dipercaya hanya karena cerita mereka sulit diterima. Pada akhirnya film ini bukan hanya tentang rumah mewah atau rahasia keluarga, tapi tentang manipulasi, keberanian, dan bagaimana kebenaran meski lama terkunci akan tetap menemukan jalan keluar. Gimana nih pendapat kamu tentang film The Housemaid? Coba tulis di kolom komentar dan kasih tahu kamu mau diceritain alur film apa selanjutnya.